Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktunya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar dan kami mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, makasih buat tim altar. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kita ada di dalam rumah Tuhan ya. Tidak ada yang lebih indah jikalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Kalau saudara masuk di dalam rumah Tuhan, saudara masih murung, masih susah, saudara perlu dipertanyakan saudara ya. Karena ada roh sukacita di tempat ini, amin. Ada roh sukacita, ada roh damai sejahtera yang dicurahkan buat kita semua. Siapapun yang hadir pada pagi hari ini ya, damai sejahtera Allah, sukacita Allah dilimpahkan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan katakan saudara, dia bilang tempat ibadahnya mereka itu ya saudara, karena hadirat Tuhan yang indah, yang kuat ya, sehingga jemaat itu baru parkir sepeda motornya sudah nangis saudara. Mendengar suasana hadirat Tuhan yang lawatan Tuhan yang indah itu, mereka masih parkir sepeda motor di situ, udah dijamah Tuhan, mengalir air mata saudara. Wah, itu indah sekali ya. Jadi saudara, siapapun ya saudara, karena ada sukacita itu menangis karena ada sukacita saudara ya. Ada sukacita, lawatan Tuhan yang dahsyat, yang kuat, sehingga sampai tempat parkir saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masih ada hubungannya juga dengan khotbah saya minggu yang lalu ya. Kemarin ya minggu lalu melakukan perintah Tuhan ya, perintahnya. Nah kali ini saudara, saya ingin menyampaikan tentang dengan satu judul, penuh dengan Roh Kudus ya. Penuh dengan Roh Kudus, yang biasanya khotbah ini disampaikan pada hari-hari Pantekosta atau pencurahan Roh Kudus ya. Tetapi saya kok digerakkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, karena saya selalu bertanya, Tuhan apa yang perlu saya sampaikan untuk jemaat ya. Dan puji Tuhan, Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, penuh dengan Roh Kudus. Nah saudara, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Ini yang mendasari khotbah saya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, saudara garis bawahi berdoa ya, artinya mereka suka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Wah, hadirat Tuhan yang sangat kuat saudara. Seperti tadi ya, baru parkir aja sudah merasakan hadirat Tuhan sampai kemudian meneteskan air mata sukacita. Ya, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wah, luar biasa. Saya harap kita naik baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, yuk sama-sama dengan penekanan-penekanan yang mantap saudara ya, jangan hanya landai begini saja ya. Mari Kisah Para Rasul 4 ayat 31, 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini satu pelajaran yang sangat indah saudara, yang harus kita miliki ya. Karena ini adalah satu perintah dan sekaligus teladan buat kita yang diberikan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Nah saudara, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, ia sudah menerima Roh Kudus. Amin. Katakan, sudah menerima Roh Kudus. Di dalam dirinya sudah ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci, ya, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, namanya banyak sekali ya. Indah sekali saudara. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, ia sudah menerima Roh Kudus itu di dalam dirinya.
Dari denominasi apapun ya saudara, kita tidak melihat, asal dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Amin saudara, indah sekali saudara. Nah saudara, tetapi setelah tetapi setelah itu kita perlu untuk apa? Terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu terus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, sehingga Roh Kudus itu menguasai kita, mengendalikan kita, kehidupan kita sesuai dengan apa yang Roh Kudus inginkan, kehendaki. Sekali lagi saudara, setiap orang yang sudah percaya Yesus, siapapun dari merek gereja apapun, mereka sudah yang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, namun di dalam perjalanan selanjutnya kita perlu terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama seperti pada murid-murid pada waktu itu saudara. Supaya Roh Kudus itu menguasai dan mengendalikan kehidupannya saudara, kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Roh Kudus. Karena dia yang berkuasa di dalam diri kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, satu hal yang sangat indah saudara, bagian yang pertama saya katakan, kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Seperti tadi yang saya katakan. Kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus saudara. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya saudara, ini sesuatu yang kontradiksi saudara, antara mereka yang mabuk anggur ya roh. Tidak ada yang dikuasai oleh roh lagi saudara, yang justru malah sebaliknya menimbulkan hawa nafsu. Firman Tuhan katakan, tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan kanan kiri saudara, hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Istri suami dengan mesra katakan, kamu harus penuh dengan roh. Kita harus penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus saudara, yang tadi saya katakan terus menerus memenuhi kita, terus menerus memenuhi kita. Nah saudara, di dalam Roma 12 ayat 11 juga di sana dikatakan saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, indah sekali saudara. Roh Kudus saudara, hendaklah kita dipenuhi dengan Roh Kudus supaya roh itu juga menyala-nyala dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, kita dapat menjadi kendor pelayanan kita. Aku curi jadwal saya, aku nek iso gak usah melayani meneh wis. Itu kendor. Itu kendor saudara. Ada sesuatu yang lokor di dalam diri kita. Kendor. Aku suka cari jadwal dulu ya, gak usah main musik lagi, gak usah singer lagi. Atau mungkin saya dikurangi. Saudara, hati-hati. Kalau kita memiliki roh, dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, kita akan menyala-nyala. Dikasih tugas apa saja, yes. Amin. Yes. Sukacita. Itu tandanya dia penuh dengan Roh Kudus. Roh yang berkobar-kobar di dalam dirinya. Roh yang menyala-nyala di dalam dirinya. Amin. Katakan jangan kendor ya. Jangan kendor. Rajin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pak, saya tapi jemaat biasa. Oh, jemaat juga sama saudara. Rajin. Ya. Tidak mau absen hari Minggu. Ya, haleluya. Amin. Pusing-pusing sedikit jalan. Kalau dulu zamannya Covid ya batu-batu dikit di rumah aja ya. Kalau sekarang ya batu-batu dikit, saya percaya kembali lagi kayak dulu sebelum Covid. Saya percaya saat saya datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya disembuhkan. Amin. Amin. Indah sekali saudara. Nah, saudara mengikuti Yesus itu sangat indah sekali saudara. Ya, tidak sulit dan enak sekali saudara.
Makanya saya katakan pada waktu hamba-hamba Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan sama-sama gembala sidang gitu kan, curhat ya, kita sharing-sharing. Wah, jadi gembala sidang berat ya, berat ya, berat ya. Siapa bilang berat? Nikmat, saya bilang gitu. Saya dipelototin semua. Nikmat, jadi gembala sidang itu nikmat. Kalau siapa bilang berat, ya nikmat. Ya, nikmati dan syukuri kan. Amin, dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi sukacita saudara. Sekali lagi saudara, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, supaya roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Penuh Roh Kudus adalah perintah Tuhan bagi setiap orang yang sudah percaya Yesus. Saya kira di sini semua sudah percaya Yesus ya. Sudah terima Yesus semua. Bahkan sudah dibaptis. Ada yang sudah puluhan tahun dibaptis. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara-saudara, kita semua penuh dengan Roh Kudus, itu adalah perintah Tuhan bagi setiap orang yang sudah percaya Yesus. Kalau orang yang belum percaya Yesus, apa itu penuh Roh Kudus? Nggak ngerti. Tapi bagi kita yang ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita terus perlu dipenuhi. Supaya Roh Kudus itu benar-benar akan menguasai, mengendalikan kehidupan kita. Sehingga apapun yang Roh Kudus kehendaki, kita nderek mawon. Nurut saja. Amin. Karena dia akan selalu membawa kita kepada kebenaran, saudara, janjinya. Dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya kita tidak akan salah kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan kita nurut pada pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Penuh Roh Kudus akan membuat kita menjadi orang Kristen yang rohnya selalu menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kita harus menyala-nyala ya. Kita harus menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Itu perintah loh saudara. Perintah bukan saya. Ya. Haleluya. Kalau perlu tanya Mbak Anis, aku melayani apa lagi? Wah, Bu Iva, aku pelayanan apa lagi? Haleluya. Mbak Anis akan senang pasti ya. Ya Mbak Anis ya. Akan senang pasti. Wih, sibuk manggil sampai nolak-nolak ya. Ya Mbak yang melayani. Haleluya. Kapan saya jadi asar lagi, Mbak Anis? Wah, amin Pak Mugiar. Kapan saya jadi asar lagi? Wah, kok cuma sebulan sekali sih? Wah, luar biasa, dahsyat. Itu roh yang menyala-nyala, saudara. Rohnya menyala-nyala, berkobar-kobar. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus di dalam hidupnya, saudara. Penuh Roh Kudus membuat kita menjadi orang Kristen yang selalu berkemenangan dalam menghadapi segala tipu daya iblis. Iblis dengan berbagai macam cara saudara untuk menipu kita, melayani sebulan sekali aja ya, sekali-kali saja, itu cara-cara tipu daya iblis saudara. Tipu daya iblis. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan berkemenangan menghadapi tipu daya iblis. Amin. Amin. Mas Roy main drama jadi apa saja, siap. Wah, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Padahal nggak pernah belajar drama ya. Gak pernah sekolah drama, otodidak, tapi luar biasa. Ya. Haleluya. Maaf ya, almarhum Pak Juharman dulu juga gitu ya. Mas Dedi juga gitu. Wih, disuruh pelayanan apa aja, siap. Ya, suruh Mas Dedi muter-muter proyektor pun siap. Ya, smoker juga siap. Jadi saudara, indah sekali saudara kita, saudara. Haleluya. Hidup di dalam Tuhan itu sangat indah saudara. Kalau saudara sudah menemukan saudara akan keindahan itu saudara, maka firman Tuhan katakan di dalam minggu yang lalu, indah dan berbahagialah kalau kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan penuh sukacita saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan berkemenangan dalam menghadapi segala tipu daya iblis. Penuh Roh Kudus akan membuat kita kaya dengan karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Amin saudara, kita akan semakin diperkaya dengan karunia-karunia itu saudara. Karunia-karunia mungkin bernubuat, karunia untuk membedakan roh, wah karunia untuk menasehati. Ada banyak karunia-karunia akan dilimpahkan saat kita terus menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Ini yang harus kita kejar bersama-sama saudara. Saya pun juga merindukan untuk saya terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nanti akan lebih indah lagi saudara.
Kita perlu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan bagian yang kedua saudara, bagaimana kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita sekali lagi belajar dari para rasul, murid-murid pada waktu itu saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 47, nanti lompat 47 ya. Kisah 2 ayat 42 dan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah. Kemudian kita juga lompat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, ya tadi udah ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bagaimana kita dapat penuh dengan Roh Kudus? Mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Mereka adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Saudara, apalagi kalau di gereja saudara, WL mengajak, mari kita memuji Tuhan. Lepaskan saja saudara, get no aja. Amin. Katakan get no aja. Get no aja, memuji Tuhan. Jangan hanya umi ya, jangan apa di batin, nyanyi kok di batin ya. Kita bukan aliran kebatinan saudara. Lepaskan saja. Kalau saudara mungkin sambil naik motor ya, di jalan saudara rame ya, itu bolehlah kita gunakan aliran kebatinan ya, memuji Tuhan di dalam hati saja. Tapi kalau di gereja saudara, di rumah saudara, lepaskan saja saudara ya, lepaskan untuk memuji Tuhan. Jangan kita mau ditahan-tahan, memuji Tuhan dengan leluasa. Karena ini adalah cara-cara bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka suka berdoa, mereka suka memuji Tuhan, dan mereka suka merenungkan firman Allah. Mereka suka bersekutu bersama-sama untuk beribadah. Murid-murid pada waktu itu. Nah ini saudara, mereka dikatakan apa tadi? Senang sekali saya ya, di dalam ayat ini, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Wah, puji nama Tuhan. Saudara, orang-orang yang penuh, bagaimana kita supaya penuh dengan Roh Kudus saudara? Kita harus saling mengasihi dan suka memberi. Wah, haleluya. Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, Roh Kudus terus memenuhi kita saudara. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saling mengasihi kita lakukan, saling mengasihi. Tidak ada perseteruan antara satu dan yang lain. Antara di dalam keluarga kita dengan jemaat yang lain, saudara-saudara seiman, sepelayanan, saling mengasihi. Puji nama Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan saudara. Dan suka memberi. Tadi malam kita juga berbincang-bincang tentang suka memberi. Mari kita buka sobat di dalam Mbak Verni 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Di dalam hal memberi saudara. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, kembali mbak. Yang tadi Mbak Verni. Ya, 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah 7. Ayo bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, haleluya. Tadi malam kita juga sharing sedikit tentang hal tabur tuai. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, seberapapun yang kita taburkan, ya itulah nanti akan kita tuai. Menabur sedikit, ya menuai juga sedikit. Menabur banyak, akan menuai banyak. Puji nama Tuhan, saudara. Saya juga belajar, saudara. Ya, dari jemaat yang ada di sini saya belajar bagaimana mereka yang suka memberi, ya, suka memberi. Saudara, puji nama Tuhan, saudara. Mereka bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus terus semakin memenuhi kita. Kita bukan hanya saling mengasihi saja, tetapi kita suka memberi. Memberi bukan hanya berbicara tentang uang, saudara. Ya, memberi juga bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memberi sesuatu yang barang-barangnya besar. Tidak, saudara. Kita bisa memberikan satu penghiburan kepada mereka, orang yang susah. Kita bisa memberikan doa kepada mereka yang membutuhkan doa. Ya, haleluya, saudara. Inilah gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka saling mengasihi, mereka saling mengunjungi, saling menguatkan, saling memberi. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Memberi dengan sukacita, melayani juga dengan sukacita, mengunjungi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa karena ingin memberikan, ya, memberikan sesuatu. Ya, kunjungan kita akan memberikan sesuatu, saudara, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Amin, saudara. Haleluya. Komsel terus, ya, lakukan untuk memberi perkunjungan, menguatkan mereka, mendoakan mereka. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan terpaksa. Nah, saudara, bagaimana kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Mereka suka berbuat baik dengan semua orang, sehingga mereka disukai oleh semua orang. Mereka menabur kebaikan, dan mereka menuai kebaikan. Mereka disukai oleh semua orang. Amin, puji nama Tuhan, saudara. Masih ingat Tuhan Galatia 6 ayat 10? Ya, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, terlebih kepada saudara seiman. Berbuat baik ini adalah merupakan satu perintah buat kita, saudara. Dan ini adalah bagian daripada kita menabur. Jangan harap kita akan menuai kalau kita tidak pernah menabur, saudara. Nanti di dalam hal memberitakan firman pun juga demikian. Ini adalah bagian yang kita tabur. Kita menabur, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kita menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Ya, nanti Tuhan akan kirimkan tuaian-tuaian yang lain. Mungkin bukan orang yang kita injili, yang kita beri kabar baik itu, tidak langsung kita tuai. Tuhan akan kirimkan dengan cara-cara yang lain. Puji nama Tuhan. Indah sekali dalam Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, nah saudara, bagian yang ketiga adalah apa hasilnya seseorang yang penuh dengan Roh Kudus? Apa hasilnya seseorang yang penuh dengan Roh Kudus? Ya, saudara, di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. 23 Matius 23 37 sampai 39, di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya saudara semua sudah hafal ayat ini. Tetapi bukan untuk dihafal, untuk dihidupi, untuk dilakukan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, dia akan sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia mengasihi sesama manusia. Karena dia tahu bahwa mereka yang belum di dalam Tuhan khususnya, mereka sedang menuju jalan kepada kebinasaan. Sehingga kita mengasihi mereka. Mengasihi mereka. Kalau kita mulai mengasihi mereka, kita akan berdoa buat mereka. Kita akan bersaksi bagi mereka. Puji nama Tuhan.
Kisah para Rasul pasal 4 ayat 31 tadi juga sudah kita baca, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji nama Tuhan, saudara. Apa hasilnya seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Karena dia tahu itu adalah perintah Tuhan, maka dengan sendirinya dia akan melakukan itu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus sangat mengasihi Tuhan. Amin. Sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Dia tidak mau mendukakan roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan dia mengasihi sesamanya. Puji nama Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang berani melakukan perintah Allah, khususnya dalam memberitakan firman Allah. Inilah yang harus kita cari, saudara. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus. Yang utama kita supaya kita terus dengan memiliki roh keberanian memberitakan firman Allah. Kita memiliki roh keberanian untuk bersaksi pada orang lain karena kita mengasihi mereka, karena kita mengasihi Tuhan. Kita berani bersaksi pada mereka. Puji nama Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Roma 12 ayat 10 coba dibukakan. Roma 12 ayat 10, saudara. Nah, saudara, saya ingin belajar tentang hal ini, saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan, ini bagian yang B, saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ini jangan dimatikan dulu ya. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, Tuhan akan memakai kita untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan pada orang lain. Firman Tuhan juga ini mendorong kita. Orang yang membawa kabar baik itu harus bisa mempunyai satu simpati. Orang melihat penampilannya tertarik, ya, mukanya yang ceria, memberi senyum lebih awal, ya, memberikan salam, memberi hormat lebih awal, mendahului. Ini yang harus menjadi kerinduan kita, saudara. Hanya yang orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, melihat penampilannya sudah tertarik, saudara. Belum omong-omong, ya, senyum yang diberikan, dibagikan. Kalau kita muka cemberut, muka marah, bagaimana kita mau memberitakan kabar baik, saudara? Yang kita bawa adalah kabar baik, yang orang melihat saja sudah bisa merasakan. Wah, indah sekali ya. Belum ngomong apa-apa. Dari penampilan seseorang, dari penampilan anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mukanya penuh dengan sukacita. Baru melihat penampilan itu pun mereka sudah tertarik. Cara ngomongnya, cara bicaranya, wah, luar biasa. Kadang-kadang kita perlu belajar dari sales, ya, sales yang profesional tentunya, yang betul-betul dididik, saudara. Mempunyai daya tarik yang luar biasa, ya, mempunyai daya tarik yang indah. Belum ngomong apa-apa sudah menimbulkan daya tarik. Ini penting, ya. Kita punya koordinator mission trip, nanti orang pelajari ini, ya. Kalau dulu itu ada sekolah kepribadian John Power apa itu ya, ada itu, ya. John Robert Power itu, wah, kita perlu juga cari itu, pelajari. Bagaimana supaya kita bisa berpenampilan yang menarik. Karena kita akan membawa kabar baik, saudara. Kita akan membawa kabar keselamatan. Kita akan membawa kabar sukacita. Supaya kita bisa berpenampilan menarik. Mereka baru melihat kita sudah simpatik, saudara, ya. Kemudian saat kita ngomong, waduh, indah sekali. Ini penting juga bagi kita untuk kita pelajari. Pak, saya kan udah tua, udah tua kalau penuh hikmat dan dahsyat, ya. Tua tapi penuh hikmat, ngomongnya penuh hikmat, ya, penuh ada wibawa ilahi di dalam dirinya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ini yang harus kita kejar, saudara. Karena kita akan dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Akan membawa kabar sukacita kepada mereka. Kita akan dipakai Tuhan untuk menolong mereka yang di dalam belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Saudara,
Inilah saudara yang menjadi satu kerinduan kita. Ya, apa hasilnya seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Mereka sangat mengasihi Tuhan, mereka sangat mengasihi sesama manusia, mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan. Oh, haleluya. Dia akan selalu hidup dengan menjaga kekudusan, dan buah Roh Kudus dalam hidupnya akan semakin bertambah-tambah. Haleluya. Kalau kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, dengan sendirinya buah Roh itu akan makin bertambah. Kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita akan makin bertambah. Kalau itu makin menurun atau berkurang, berhilang, saudara perlu terus minta supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus, penuhi saya terus dengan Roh Kudus, supaya saya memiliki roh keberanian untuk memberitakan firman Allah, supaya saya semakin mengasihi Tuhan, supaya saya semakin mengasihi sesama manusia, dan buah roh kami makin bertambah-tambah. Perkataan dan tindakannya akan dipimpin oleh Roh Kudus yang selalu menyertai dia. Wah, haleluya. Karena janji Roh Kudus adalah dia akan menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman, saudara. Dan itu akan dinyatakan bagi kita, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Sehingga perkataannya, ya, tindakannya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, sekali lagi, gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga mereka semua memiliki kerinduan seperti apa yang Roh Kudus kehendaki. Amin, saudara. Saudara rindu? Ya, saudara jangan pesimis, saudara. Wah, ini dahsyat, saudara. Saudara tangkap, ini tuh aku. Amin. Haleluya. Saudara, saya dulu kalau masih jadi jemaat ya, masih belum jadi hamba Tuhan, kalau saya ada kebat kumpul, ini tuh aku ini. Ini tuh saya. Ini tuh saya. Tangkap, saudara. Haleluya. Biar itu roh akan mengubahkan hidup kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, saudara. Bagian yang terakhir. Dunia membutuhkan berita Injil. Dunia di sekitar kita membutuhkan kabar baik, saudara. Saya senang, saudara, kemarin waktu kita mission trip, saudara. Wah, luar biasa. Ya, mission trip ke suku Osing di Banyuwangi, saudara. Ya, ada yang hitung-hitung kurang lebih ada 16 orang yang terima Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Mereka semangat memberitakan kabar baik. Bukan hanya kabar baik saja yang diberitakan, kita juga memberkati mereka, ya, dengan memberi sesuatu untuk mereka. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, biarlah itu akan terus menyala-nyala dalam kehidupan kita, yang nantinya akan menular kepada yang lain. Memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala untuk memberitakan kabar baik. Sekali lagi, saudara, dunia membutuhkan berita Injil. Di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, perhatikan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, ya, Israel, bangsa Israel, tetapi juga orang Yunani di luar Yahudi, berarti termasuk kita ini, ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara, saya ingin menekankan di ayat yang 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Inilah yang harus diberitakan. Inilah kabar baik yang harus diberitakan, karena Injil itu bisa menyelamatkan seseorang yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Kemarin, saudara, saya waktu menyampaikan kabar baik, ada seseorang yang merespon begini, saudara. Setelah dia mendengar, "Loh Pak, saya ini
sudah taat Pak melaksanakan agama saya, sudah taat. Saya langsung kasih tahu, oh saya bukan memberitakan tentang agama. Yang saya sampaikan adalah memberitakan tentang bagaimana kita bisa mendapat satu kepastian untuk dapat masuk surga. Bukan bicara masalah agama. Tuhan Yesus mengasihi semua agama. Ya, agama apa saja Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi semua daerah suku dari manapun juga. Tuhan Yesus tidak membedakan. Saya katakan begitu, saudara. Baru mereka manggut-manggut. Saya bukan memberitakan agama. Saya memberitakan bagaimana supaya kita bisa mendapat satu kepastian memperoleh hidup yang kekal, bisa masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, ya, tapi pasti. Ini yang saya sampaikan. Oh, baru mereka manggut-manggut sudah. Walaupun dia belum mau menerima. Ya, renungkan saja baik-baik ya nanti ya. Ya Pak, oh puji Tuhan saudara. Nah, saudara sekali lagi, itu bagian daripada yang kita tabur. Kita menabur firman Tuhan. Kita menabur kabar baik yang sampai pada mereka. Walaupun dia tidak langsung kita tuai, tetapi saya percaya Tuhan pasti akan kirimkan tuaian-tuaian yang lain. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau kita gereja yang menabur, saudara, saya sangat percaya pasti kita akan menuai. Entah itu tuaian dari mana yang Tuhan kirimkan, bukan dari menarik jemaat gereja lain. Tuaian-tuaian yang benar-benar mereka baru ya membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan kirimkan, saudara. Haleluya. Saya ingin sampaikan, saudara, yang sudah sering saya sampaikan juga. Kira-kira 50 tahun yang lalu mungkin ya, 50 tahun. Atau waktu saya masih SD itu kira-kira umur berapa itu ya. SD itu lupa sampean ya. SD itu saya masih SD itu saya disekolahkan sama orang tua saya di sekolah Katolik. SD Katolik kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 6. Yang saya percaya pasti ada benih-benih firman Tuhan yang ditabur. Ya, karena saya dulu juga walaupun ini saya agama saya Islam, orang tua Islam, saya ikut doa. Ya, mereka ramai kalau doa ya, mengucapkan ramai gitu. Ada benih-benih firman Tuhan yang pernah ditabur yang ditaburkan kepada saya. Setelah itu saya SMP negeri, SMA negeri, SMA negeri, kuliah, ya bekerja udah lupa. Sekian puluh tahun. Nah saudara, Tuhan pakai Bu Ari, ya Tuhan pakai Bu Ari yang sudah sekian puluh tahun saya pernah ada benih firman Tuhan ditaburkan. Bu Ari yang dipakai Tuhan untuk menuai. Bu Ari yang sudah lebih dulu terima Tuhan Yesus dipakai untuk menuai sekian puluh tahun. Tuaian itu dan bertumbuh dan puji Tuhan sampai sekarang bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya ingin menyampaikan saudara kepada kita semua. Kalau kita menabur benih firman Tuhan, kalau kita bersaksi kepada orang lain, kalau kita memberitakan kabar baik, mungkin kita ditolak, mungkin mereka tidak respon, tidak ada masalah. Kita sedang menabur. Mungkin sekian puluh tahun bisa Tuhan kirimkan tuaian. Ya, SD di Semarang, SD Katolik di Semarang yang pernah menabur benih firman Tuhan itu yang sekian puluh tahun. Di Malang Tuhan pakai Bu Ari untuk menuai. Nah saudara, artinya ini akan jangan sampai melemahkan kita. Kita tetap akan menabur. Amin. Katakan menabur. Dan kita pasti akan menuai. Apa saja kebaikan yang kita taburkan, lakukan saja dengan pertolongan Roh Kudus. Kita pasti akan menuai. Terlebih di dalam memberitakan Injil, saudara. Karena kabar Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau saya tadi juga katakan, saya tidak sedang memberitakan agama. Soalnya saya tahu juga orang Kristen juga tidak bisa juga yang tidak selamat, saudara. Karena orang Kristen tidak percaya Yesus, ada KTP-nya Kristen, tapi tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah tokoh yang menjadi penganutan buat dia. Ada loh saudara. KTP-nya jelas-jelas Kristen, tapi dia tidak mengakui, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jadi kita bukan sedang memberitakan agama, tetapi kita sedang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang dapat
mengampuni dosa-dosa kita, yang dapat dan memberikan satu kepastian kepada kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu yang kita beritakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, sebab Injil adalah kekuatan Allah dan yang menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang harus kita beritakan, karena Injil itulah yang membuat mereka diselamatkan dan percaya. Haleluya. Masih banyak manusia yang diikat oleh kuasa iblis yang membutakan mata rohani mereka. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang ini saudara. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Dan mereka membutuhkan kasih Kristus, membutuhkan lawatan Tuhan melalui kita, anak-anaknya, melalui kita umat pilihannya. Nah saudara, keinginan-keinginan dunia, ya, hobi-hobi dan kesukaan seseorang bisa mengikat mereka sehingga mereka tertutup untuk berita kabar baik. Oleh sebab itu saudara, saya senang sekali kemarin Pak Tulus mengingatkan, Pak, lain kali kita bagi-bagi ya, pada saat kita menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita kabar keselamatan, yang lain berdoa. Karena apa? Kita sedang dalam ada peperangan rohani. Ya, kita sedang ada dalam peperangan rohani. Saudara, saya biasanya juga begitu kalau berdua gitu memberitakan kabar baik pada orang lain, yang satu berdoa. Memerangi kuasa-kuasa gelap roh-roh jahat yang coba merintangi, menghalangi orang untuk percaya Tuhan. Ini penting sekali saudara. Ya, haleluya, saya percaya saudara adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Amin. Yang siap untuk diutus oleh Tuhan. Amin. Kok aminnya berat sekali? Saudara siap untuk diutus Tuhan? Amin, haleluya, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar. Karena kita sudah menikmati kasih Kristus dan kita akan membagikan kasih Kristus itu bagi orang lain. Supaya mereka juga mendapatkan keselamatan, kepastian keselamatan, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Oh haleluya.